Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Daily Vlog Bawal Sulaiman. Dan masih ingat nggak sih mak gadis dan 4 ekor anak-anaknya kucing domestik yang kemarin 1 ekor anaknya sempat kritis. Alhamdulillah sekarang umur mereka udah 1 bulan lebih dan dalam keadaan sehat. Walaupun anak gadis yang sakit itu memang badannya lebih kurus dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, tapi sampai sekarang masih tetap survive dan masih tetap energik bermain bersama saudara-saudaranya. Nah, sekarang ini gue lagi bersama dengan gadis. Nah, ini dia nih. Gadis ini mama manja banget. Dia sekarang dikurung di kamar bersama 4 ekor anaknya supaya nggak kemana-mana. Dan salah satu kegiatan rutinitas wajib yang harus dilakukan setiap hari adalah memberi susu buatan, susu untuk anak gadis yang ringkih yang kemarin sakit ya, sekarang udah sembuh. Tapi karena dalam hal perebutan susu si gadis dia selalu kalah dan selalu mendapatkan susu yang sedikit. Dan entah mengapa setelah sebulan ini susu si gadis masih ada tapi tidak sebanyak seperti biasa. Jadi harus dibantu dengan memberikan susu buatan. Nah, seperti apa susu buatan yang mungkin ini bisa menjadi referensi atau rekomendasi bagi kitten-kitten yang mungkin saja kalah menyusui dengan saudara-saudaranya, atau sang induknya memiliki susu yang sedikit, atau memiliki kitten yang terlantar karena mungkin saja induknya meninggal, atau mendapatkan kitten yang terlantar di jalan. Bagaimana cara untuk memberikan susu bagi mereka? Nah, yuk ikutin bukan perjalanan, tapi cara gue memberikan susu untuk kittens di kali ini. Sekarang kita sudah sampai di dapur. Sebenarnya susu buat kitten itu apa saja sih kalau kita bisa dapatkan di pet shop, tapi pastikan dia itu adalah non laktosa. Nah, itu dia yang penting, non laktosa ya, supaya bisa diserap baik oleh si kitten. Jadi ini benar-benar dicari yang namanya 4Cats. Nah, kebetulan di pet shop gue nemuin ini dia nih. Nah, ini namanya Freelac Milk Replacer for Kitten Free Lactose. Nah, itu dia. Jadi ini khusus untuk kucing. Nah, ini dia bentuknya ya. Harganya murah banget, cuma 6.000 per satuan ini. Nah, jadi bisa beli banyak-banyak, bisa beli 2, 3 saset atau 4 saset karena harganya cuma 6.000 saja. Nah, boleh, pokoknya mereknya apa aja. Ini bukan endorse ya. Yang pasti mereknya apa aja boleh. Tapi kebetulan yang gue ketemuin di pet shopnya adalah Freelac ini mereknya. Dan dia adalah Free Lactose 4Cats. Jadi ini yang gue ambil. Dan harganya pun murah meriah, 6.000. Kalau pengen lebih mahal merek-merek yang terkenal boleh juga, gak apa-apa. Sesuaikan dengan isi kantong. Nah, bagaimana cara untuk memberikan susu pada kittens? Itu gampang banget. Yang pasti kita harus beli dulu yang namanya ini pipet. Ini bukan pipet, apa ya namanya ya, pokoknya jarum lah, jarum suntik. Tapi yang ukuran yang paling kecil ini bisa dibeli di apotik atau toko obat. Nah, nanti jarumnya dibuang ya. Dan ini untuk memberi makan atau menyusui, untuk disusui nanti ke kittens. Akan lebih bagus lagi apabila memiliki yang namanya seperti apa ya, pentil sepeda. Nah, ya, pentil sepeda yang kecil itu tuh bagus juga tuh, bisa lebih bagus lagi. Nanti dimasukkan ke ujung ini ya, ke ujungnya ini suntikan ini. Nanti kan agak panjang tuh, jadi bisa langsung disusuin kittennya. Tapi kalau nggak ada ya gini aja juga bisa sih. Yang pasti kita pelan-pelan memberikannya, dan itu tergantung akan kebutuhannya. Ada yang cuma 5 kali ini, ada yang 10 kali gitu, ada yang sampai habis susunya. Itu tergantung daripada kittennya masing-masing. Nah, yang pasti untuk takarannya sih disesuaikan aja ya. Yang pasti jangan terlalu encer, karena bagaimanapun juga supaya energinya lebih banyak ya, vitaminnya. Nah,
Kalau gue sendiri sih sudah tadi kebetulan sudah buat ya. Jadi ini dia, kita tinggal lihat. Gue sudah buat ininya, susunya. Jadi tinggal diberikan saja. Nah, ini dia susunya. Gue tinggal kasih aja ke kitannya. Kebetulan ada tempat seperti ini. Yang penting airnya boleh air panas, tapi nanti didinginin ya. Jangan panas-panas diberikan kepada kucing. Jadi disesuaikan aja takarannya. Jangan terlalu encer juga, jangan terlalu kental. Itu dia. Jadi gampang banget kok. Pokoknya tinggal cari aja di pet shop yang namanya susu khusus untuk kucing. Yang pasti pastikan pokoknya free lactose. Dan gue tidak menyarankan yang memberikannya susu untuk bayi, karena itu nanti akan mengganggu pencernaan kucing dan akan ada masalah nanti sama kucingnya. Jadi gue tidak merekomendasikan untuk itu. Yang gue rekomendasikan adalah memang susu yang dibuat khusus untuk kucing. Dan sekarang gampang banget carinya di mana-mana ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam kamar kucing. Untuk susunya terserah ya, mau susu kambing itu lebih bagus lagi. Karena memang ada yang no laktosa atau rendah laktosa, itu yang disarankan. Oke, mereka semua udah pada nggak sabaran pengen keluar. Maklum, usia mereka sekarang ini udah 1 bulan lebih ya, lebih sedikit. Jadi mereka ini pada rusuh dan sukanya keluar kandang tuh. Nah, ini dia mereka. Kebayangkan seperti apa rusuhnya mereka ketika dikeluarkan kandang. Kalau mau melihat ini yang satu, mau melihat yang kemarin itu sempat sakit. Ini dia yang sakit kemarin itu. Badannya sih memang paling kecil sih, tapi alhamdulillah sudah sehat. Wah, ini lampunya langsung kita terangin sedikit ya, supaya bisa kelihatan mereka. Karena tempatnya lumayan gelap nih. Ini ya, pastikan susunya ini dalam keadaan jangan panas ya. Hangat-hangat dikit nggak apa-apa, agak dingin sedikit nggak apa-apa. Jadi kalau panas nanti mereka akan minumnya akan kepanasan gitu ya. Jadi ini sudah kita sepet sampai penuh. Kemudian baru kita kasih ke kucingnya. Ayo kemana kamu? Mereka lagi sibuk bermain. Kalau sudah sebulan kayak gitu tuh. Anak kucingnya kalau sudah sebulan, pasti dia sudah keingintahuannya untuk bermain itu luar biasa. Nah, seperti ini aja nih kasih makannya. Gampang kan? Jadi kita nggak usah memaksa dia atau memegang badan dia. Cukup ditaruh spetnya di mulutnya, di sampingnya gitu. Nah, dia ini kan giginya udah mulai tumbuh nih. Jadi kalau dia haus kayak gini nih bener-bener semangat banget minumnya gitu. Dan ini bisa 8 kali spet, 10 kali spet baru selesai. Jadi di spet lagi sampai penuh. Dan dia kan masih akan nunggu tuh. Sebelum kenyang dia pasti tidak akan berhenti. Nah, ini dia nih yang kurus, yang dapat jatah susunya cuma sedikit. Tapi ini tetap nyusu juga, walaupun tetap dikasih susu buatan, susu pengganti, tapi dia tetap disusuin juga sama si Lily. Lily, sama si Gadis. Gadis nggak boleh, Gadis. Gadis nggak boleh ya. Gadis nggak boleh, ini buat anaknya. Nah, dia ini benar-benar nih, Gadis ini memang pengganggu banget nih. Suka minum susu untuk anaknya. Biasanya habis sama dia. Ayo sini. Sini. Benar. Tuh. Jadi susunya harus ditaruh di atas supaya tidak dihabisin sama Gadis. Ya, dia ini sebenarnya belum berhenti nih, masih pengen terus. Nah, lihat tuh. Ini cara makannya, cara kasih susu. Jadi kita jangan megang dia atau dipaksakan, biarlah, karena dia kan pasti haus, dia akan minum dengan sendirinya karena udah terbiasa. Ini Gadisnya ikut-ikutan juga nih. Nanti Gadis jatahnya ya, kalau ini sudah selesai dikasih buat Gadis. Pada awalnya sih si kitannya sih dengan rasa susu, kan dia kan baru mencoba susu buatan.
agak-agak beda gitu. Tapi karena kelamaan kita kasihnya rutin, jadi dia sudah tahu kalau lagi lapar. Jangan lupa ya, Oti Onkel pipet ininya, alat suntiknya ini yang ukuran kecil, paling kecil. Gadis, aduh ini gadis ini benar-benar bandel nih. Anaknya belum selesai mimiknya. Oke. Kalau yang lainnya saya tidak begitu memberikan susu buatan juga ya, karena mereka udah terbiasa minum sama induknya dan memang lebih dominan mendapatkan jatah susu induknya dibandingin yang satu ini yang selalu kalah. Jadi inilah yang diprioritaskan untuk selalu diberikan susu buatan. Jadi sehari itu bisa 4 maksimal 5 kali lah. Pagi, siang, menjelang sore, menjelang malam, maghrib sama malam diberikan susu kayak gini. Dan kalau kemarin-kemarin kan karena mungkin dia masih kecil, jadi agak-agak susah nelan. Jadi paling cuma 3 pipet ini aja nih, 3 spet di ini aja. Tapi sekarang karena dia sudah sebulanan, jadi pertumbuhannya udah lebih cepat dan juga makannya juga harus banyak. Jadi dia harus minumnya juga harus banyak. Itu biar dia bisa menyusul saudara-saudaranya yang lain. Tuh bayangkan ya. Jadi nggak usah dipaksa kalau kasih minum susu kucing itu seperti ini, baby kittens. Jadi kitanya harus ngikutin di mana dia, harus sadar. Nah, di mana mulut dia, ya udah kita langsung sodorin aja pipetnya. Tuh. Nah, bukannya nggak mau dikasih dot. Kalau dot itu kadang dia susah dikasih dot, dia harus nyedotnya itu susah kan, dia kan harus nyedot dotnya itu. Kalau dibandingkan pipet kayak gini kan kita yang memberikannya langsung kita dorong supaya masuk ke dalam mulut dia gitu. Oke, sekali lagi ya. Tuh dia penasaran dengan kamera, penasaran dia. Sekali lagi apa udah? Ini udah yang ke-7 ya, udah ke-8 kali. Tuh, ayo terakhir ya. Nah, kalau dia sudah nggak mau lagi, jangan dipaksain. Berarti ini sudah jatahnya. Kita berikan lagi jatah untuk yang lain. Ayo, siapa yang mau? Kamu mau juga? Nih, kamu mau juga? Kalau yang mau, silakan. Ini yang mau, aduh. Nah, ternyata kalau ini kan karena dia tidak terbiasa, jadi dia nggak mau. Oke, ini satu lagi nih. Nah, ini juga nih, suka susu tapi memang agak sedikit dipaksain. Nah, kalau udah masuk baru dia minum. Yuk. Ayo minum. Nah, jadi jangan dipaksa. Kalau memberikan susu sama kucing itu harus sabar. Nah, kalau punya susu kambing ketawa yang sudah berbentuk cairan kayak gitu kan, tinggal dikasih minum sama kita tuh lebih enak. Itu memang susu yang katanya sih hampir mendekati dengan susu induk kucing. Tapi kalau nggak yang lainnya susu nggak apa-apa, yang penting itu tadi free lactose, itu dia terpenting. Jadi gampang ya, kalau mereka sudah terbiasa kita beri seperti ini, jadi kita nggak usah memaksa dia untuk dipegang-pegang. Ini ya kita cukup memberikan seperti ini aja langsung. Nah, ditekan spetnya di mulut dia dan dia pasti akan dengan senang hati menjilat dan akhirnya meminum susu buatan ini. Itu caranya Oti Onkel yang bingung nih gimana kalau menemukan kucing yatim yang ternyata sudah ditinggalkan oleh induknya. Jadi pertama kita beli spet ini dulu di apotek atau toko obat yang terkecil ukurannya, kemudian dibuang jarumnya, kemudian tindakan selanjutnya kita pergi ke pet shop atau ke toko untuk binatang gitu ya. Kita beli susu khusus untuk kucing yang free lactose. Untuk takarannya itu disesuaikan aja ya, jangan terlalu encer tapi jangan terlalu kental. Jadi disesuaikan. Kalau dia berbentuk bubuk, kita kasih air panas dulu
bisa dicampur dengan air hangat, kemudian sampai dia agak dingin gitu ya, baru kita berikan ke kucingnya gitu. Jangan air mentah ya, yang pasti adalah air masak. Ya seperti inilah. Lama-lama sih mereka awalnya mereka pasti menolak ya untuk diberikan susu seperti ini karena rasanya kan beda dibandingkan dengan susu induk aslinya. Tapi lama-lama setelah mereka sudah merasakan ini memang pas untuk mereka dan akhirnya mereka cocok, mereka akan suka sendiri dan nggak usah kita paksakan gitu. Nah ini berarti dia sudah kenyang. Kalau dia sudah nggak mau lagi seperti tandanya, jangan dipaksakan, biarkan dia langsung bermain. Oke, selanjutnya susunya ini karena masih banyak ya, sudah pada kenyang, kita kasihkan saja pada Gadis. Ayo Gadis, ini minum. Nah, lihat tuh. Ini adalah susu favoritnya Gadis dan akan selalu dihabiskan oleh Gadis. Lihat tuh kan, benar-benar dihabiskan sama Gadis. Ini benar-benar dia tuh haus banget, apapun dimakan dan diminum sama Gadis ya. Oke, sementara yang lainnya pada bermain. Oke, kan habiskan sama Gadis. Itulah liputan mengenai bagaimana caranya memberikan susu buatan kepada kitten yang mungkin saja baru saja kehilangan induknya, atau kitten yang yatim, atau juga yang selalu kalah dalam hal perebutan susu oleh saudara-saudaranya, atau mereka yang kitten yang baru selesai dari sakit. Jadi memang kesabaran itu adalah satu kunci utama bagi semua para owner atau juga pemilik kucing untuk tidak buru-buru memberikan minuman atau juga susu pengganti untuk kitten ya. Yang pasti pastikan jangan terlalu dipaksa, dan mudah-mudahan saja informasi ini bermanfaat, dan yang pasti anak-anak di rumah selalu sehat, sejahtera, dan kita pun bahagia karena melihat mereka benar-benar benar-benar terjaga dalam kesejahteraannya. Terima kasih yang sudah like dan juga yang sudah subscribe. Jangan lupa ya di subscribe yang belum gitu ya, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Kita jumpa lagi di informasi dunia kucing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.